Bagaimana cara supaya pandai ceramah macam Ustadz? Apa? Saya tamat dari Maroko tahun 2007. Lahir 1977, pulang dari Maroko 2007. Pas umur 30 tahun, tidak pernah ceramah sekalipun. Tak tahu saya macam mana ceramah. Muhadharah dulu di pesantren pernah, tapi muhadharah itu kan dihafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisul jalasa fi hadhil munasabati sa'idati nasla hayya nasku hayya bina naskurul azza wa jalla alladzi qad a'tana fursatan kaminatan wa kani kan beda sama menghadapi santai. Jadi saya belajar cemana caranya ceramah ini. Maka saya tengoklah gaya-gaya penceramah. Salat saya di masjid, saya tengok. Oh, ada ustadz di Pekanbaru tuh, ustadz nomor 1, namanya Dr. Mustafa Umar, tamat Gontor. Dia ceramah tenang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang, tapi semua orang terpukau. Wah, besok pas saya diundang, saya pakailah gaya dia. Jamaah sekalian, bagaimana sekarang? Tiba-tiba 5 menit sudah itu, semua jamaah itu tidur. Ini tak bisa. Saya ikutilah dia, datang saya ke rumahnya. Assalamualaikum Dr. Mustafa Umar. Waalaikumsalam. Saya baru pulang dari Maroko nih Ustadz. Ya, saya mau ikut Ustadz. Ya, ayo. Dibawanya saya ke TVRI. Langsung dibawanya ke TV. Sampai di TVRI itu diajar senam muka. Jadi rupanya muka kita ini kaku kalau ceramah. Maka supaya jangan kaku, senam dulu. Dah. Habis itu pakai peci. Peci hitam, pakai baju putih, pakai jas. Oh, ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pemirsa TVRI Riau Kepri, berikut ini marilah kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Dr. Mustafa Umar. Udah itu aja. Kerja saya membuka aja. Nah, buka. Nanti pas sudah agak-agak mau habis, panggil lagi. Demikianlah tadi, mudah-mudahan kita manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berproses. Nah, adik-adik latihan terus, latihan. Pertama kita niru orang, lama-lama kita punya gaya sendiri. Ustadz, saya diizinkan poligami. Wow. Tapi dengan syarat harus memberikan uang 50 juta per bulan. Apa pendapat antum Ustadz? Sesak nafas saya dengarnya. Mendengar 50 juta itu aja batuk 2 kali. Saran saya tak usah lanjutkan. Oh, nampaknya kalau dilanjutkan 2 bulan cuma umur. Habis itu qalu innalillah. Ustadz yang dimuliakan Allah, amin. Apa hukumnya bersedekah dengan harta hasil riba? Kalau bapak nyimpan uang jangan di bank konvensional, simpannya di bank syariah. Ustadz Somad nyimpannya di mana? Saya transfer saya kan sehari-hari sebagai dosen, maka gaji saya ditransfer melalui BRI syariah. Terserah, pokoknya syariah. Bagi yang di bank konvensional tarik semuanya di bank syariah. Saya Pak Ustadz mau simpan di rumah aja di bawah bantal, jangan. Inilah yang saya khawatirkan Pak Ustadz kalau nyimpan di rumah. Kenapa Bapak khawatir? Takut sama pencuri? Enggak. Lalu siapa? Biniku Pak Ustadz. Nah, ketika duit 1 M diletakkan di bank, ada bunganya. Maka bunganya itu tak boleh dimakan. Kalau bunga bank dimakan, maka bunga itu haram hukumnya. Anak-anak jangan dikasih makan. Anak-anak yang suci bersih sekolah di Raudhatul Hasanah dikasih makan bunga bank, kasih tertutup benak otak kepalanya menghafal. Dulu kami enak aja menghafal kana Muhammadun na'iman fi firashihi wa sa'atu asrun wal lailu kulluhu zalamun wa laisa fi hawsautul hadik fi syarik. Enak aja menghafal mahfuzat itu. Saya mau ngetes, masih ingat tak? Kalau saya bilang mutola'ah itu al-qiraatul rasyidah, itu saya bilangkan mahfuzat semuanya diam aja. Lantaklah Pak Ustaz, mau apa yang penting cepat selesai. Ternyata Masya Allah luar biasa. Itu bisa pula dibawa pulang kalau mau dekat bulan Ramadan, diundang orang kenduri baca doa, bisa?
Mana anak Raudatul Hasanah ini? Apa sih doanya? Kana Muhammadun naiman fi firasun amin was-sa'atu asrun wal lailu zuru qalam laisa fiha sautul harik fi syari illa sautul harik. Bisa. Bagaimana pendapat antum Pak Ustaz? Saya sudah punya niat yang kuat untuk menikah, tapi orang tua menyuruh untuk menyelesaikan kuliah dulu, sedangkan menikah adalah perintah Allah dan Rasulullah. Mohon pencerahannya. Antum datang jumpai orang tua, tapi jangan ceramahi orang tua, bilang dia baik-baik. Mak, ya aku udah tak tahan lagi mak, asal nampak aku perempuan error lah aku udah gelap dunia. Kalau tak emak nikahkan entah kemana perginya ini nanti. Tapi dia tak juga, aku ingin kau menikah setelah punya kepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, gedung pribadi. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalian yang kaya-kaya, nikahkan anak kalian supaya selamat dari zina. Ustadz Somad, ya anak saya ini pacaran, sekarang mau nikah saya larang, kata saya nantilah 2 tahun lagi. Ibu selama membiarkan dia pacaran 2 tahun ini dosanya, mau nanggungnya? Mana ada dosanya Pak Ustadz? Itu tiap malam minggu mereka keluar kan? Iya Pak Ustadz, tapi kan cuma makan bakso. Makan bakso kata dia. Orang berzina kalau ada stempel cap jempol, dah jempol semua isi anaknya itu. Oleh sebab itu maka jangan sampai. Saya 2 bulan yang lalu ke Kairo. Adik-adik yang ada di Mesir bertanya, "Bang, ya, bagaimana kalau kami ingin niat nikah?" Bagus. Yang perempuan dapat kiriman, yang laki-laki dapat kiriman, yang laki-laki dapat beasiswa, yang perempuan dapat beasiswa, gabungkan. Kan banyak. Bagus. Kalian kalau menikah dengan perempuan dengan perjuangan yang luar biasa, nanti setelah sekian tahun itu indah luar biasa. Tapi kalau kalian menikah, menikahlah dari perempuan yang siap dari nol. Di mana dia? Di pom bensin banyak. Nah, maka kalau orang tuanya paham, cepatlah dia menikah, selamatlah dia zina, selamatlah dia dari matanya gatal. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm, siapa yang tak sanggup menikah hendaklah dia puasa, banyak-banyak puasa. Puasa Senin Kamis, udah puasa Senin Kamis tetap juga bernafsu Pak Ustaz. Puasa Nabi Daud 15 hari. Alhamdulillah Pak Ustaz. Setelah puasa Nabi Daud nih tak nampak aku lagi perempuan lemas. Datang kawan ngajak, bro, tengok cewek cantik. Mana tak nampak aku lagi udah. Aku dah mau mati aja buat aku. Saya mau bertanya Pak Ustaz, apa hukumnya bersedekah dengan niat untuk menolak bala agar rezeki lancar? Boleh. Mana dalilnya? Duduklah 3 orang di dalam gua. Waktu itu hujan gerimis, duduk di dalam gua. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam gua tak lama datang bergelinding batu. Pup, tertutup gelap. Mau dihidupkan HP Samsung belum ada waktu itu. Berdoalah yang satu ini, ya Allah, aku punya budak pembantu hamba sahaya. Lalu ketika dia mau ku gaji, dia pergi tak tahu entah kemana. Maka gajinya itu ku belikan ke kambing. Kambing itu beranak pinak, bercucu-cucit banyak minta ampun. Dan tak lama sesudah itu dia pun datang, ku panggil dia, "Hei pembantuku dulu, ya, kau dulu pembantu rumahku kan? Ya, duit tak kau ambil kan? Ya, duit kau sudah ku belikan kambing. Ini kambing yang banyak ini punya kau semua." Nanti tersinggung, kambing yang banyak ini punya kau semua. Ini kambing yang banyak ini punya kau semua. Kalau kau mau, semua kambing-kambing ini ambillah. Diambilnya kambing itu ya Allah, satu pun tak disisakannya. Emang kurang ajar juga dia ini. Udahlah duitnya ku belikan kambing, kambing itu pula diambilnya semua. Satu pun tak disisakannya. Ya Allah, kalau memang ini sedekah ikhlas karena Engkau, bukakanlah pintu gua, terbuka pintu gua. Itulah dalil boleh bersedekah, dijadikan alat sebagai tawasul. Ya Allah, berkat sedekahku ini jadikanlah anakku anak soleh. Ya Allah. Tapi kalau doanya di masjid jangan kuat-kuat. Ini di masjid kuat. Ya Allah, berkat sedekahku pada anak yatim yang 15 juta kemarin. Ya Allah. Apakah itu tidak termasuk syirik? Tidak. Itu namanya tawassul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Bertawassul dengan amal soleh. Masyru'.
Apakah ini dapat mengurangi pahala sedekah? Pahalanya tak berkurang sedikit pun. Pahala sedekah tak berkurang. Kertas terakhir, saya ingin menanyakan apa hukum menarik kembali harta yang sudah diwakafkan. Al-aidu, orang yang menarik kembali min hibatihi, harta yang sudah dia berikan, kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi, seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Saya pernah ceramah di masjid, ada request dari pengurus, Ustaz Somad, ya, tolong Ustaz ceramahkan, ada orang pernah nyumbang 300 juta, dimintanya balik. Ustaz bacakan hadis tentang anjing menjilat luntahnya. Saya tak mau. Kalau bapak mau saya ngomong, panggil orangnya, 4 mata ngomong sama saya. Saya tak mau nyindir-nyindir orang. Apa gunanya saya bacakan? Kal kalbil ladzi ya'udu qaihi, seperti anjing menjilat luntahnya. Selesai acara, mohon maaf Pak Ustaz, yang mau disindir itu tak datang pula tadi. Sakit hati awak.